Perkenalkan, saya Romo Aloysius Cahyo Kristianto CM. Saya seorang imam tarekat dari Kongregasi Misi yang berpusat di Surabaya. Saya berkarya di paroki Cilincing Gereja Salib Suci ini sudah 4 tahun, mulai tahun 2020 dan menjadi pastor kepala paroki di Gereja Salib Suci ini. Sejarah berdirinya Gereja Salib Suci ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan umat dari paroki Tanjung Priok di akhir tahun 50-an. Jadi pada tahun 1960, romo-romo di paroki Tanjung Priok itu memutuskan untuk mendirikan stasi, ya, namanya Stasi Timur. Kenapa dinamakan Stasi Timur? Karena memang letak geografisnya itu di sebelah timur dari pelabuhan. Ya. Jadi Stasi Timur ini meliputi 3 wilayah militer. Yang pertama itu di Kompleks Angkatan Laut Dewa Ruci dan Dewa Kembar. Kemudian yang kedua di Kompleks Militer Angyon Air yang terletak di Semper Barat, jadi sebelah selatan dari gereja ini. Kemudian yang satu adalah Kompleks Airut, karena banyak sekali anggota-anggota polisi dan juga dari angkatan ini yang beragama Katolik. Maka diputuskan agar pelayanan umat di wilayah Stasi Timur ini lebih menjangkau umat, maka diputuskanlah untuk dibentuk satu stasi yang mandiri di sini. Maka sebagai pusat kegiatan umat mulai tahun 1960 sampai dengan tahun 1967 itu dipusatkan di Susteran OSF yang ada di Jalan Keramat Jaya Koja. Di situ ada kapel yang dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan perayaan Ekaristi secara rutin pada hari Minggu. Dan 1 Januari 1977 ini itu ditetapkan sebagai tanggal berdirinya paroki Cilincing Gereja Salib Suci. Tetapi baru 1 tahun kemudian pada bulan Februari tahun 1978 ada surat resmi untuk menetapkan paroki Cilincing ini sebagai paroki yang mandiri. Ada 2 hal atau 2 latar belakang yang bisa saya sebutkan mengapa gereja ini berlindung pada salib suci. Ini berhubungan juga dengan peristiwa yang terjadi ketika pembangunan gereja itu di sini. Ketika mengawali pembangunan gereja di sini itu ditemukan salib yang menjadi penanda makam dari salah satu ketiga misionaris yang dimakamkan di area di tempat berdirinya gereja di sini ini. Latar belakang yang kedua itu adalah berkaitan dengan berdirinya karya-karya sosial di paroki Cilincing Gereja Salib Suci. Jadi Gereja Salib Suci ini mempunyai 3 karya sosial yang monumental, yaitu Rumah Karya Sosial Magdalena, Rumah Sosial Atma Brata, dan Rumah Sosial Lumba-Lumba. Kenapa dikatakan monumental? Karena 3 karya sosial ini berdiri bersamaan dengan berdirinya Gereja Salib Suci. Karena 2 latar belakang ini, maka ketika didirikan gereja ini diusulkan agar menggunakan kata salib. Maka dulu pertama kali gereja ini dikenal sebagai gereja salib atau paroki salib. Tetapi oleh Pastor Bob
pastor paroki atau kepala paroki pertama di Cilincing ini memutuskan untuk menambahkan kata suci agar mempunyai hubungan dengan sejarah gereja, peristiwa iman. Waktu perayaan, jadi jadwal perayaan Ekaristi di Gereja Salib Suci ini, yang pertama misa harian. Misa harian itu kita laksanakan mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. Secara rutin kami setiap hari Jumat pertama itu dalam perayaan Ekaristi itu kami juga menyelenggarakan adorasi itu secara rutin. Kemudian ada novena yang kami gabung dalam misa harian. Secara khusus juga misalnya pada setiap malam satu suro kami menyelenggarakan misa khusus. Dan misa itu biasanya dilaksanakan setelah jam 9 malam. Juga ada misa pengenangan arwah orang beriman yang kita laksanakan setiap tanggal 2 November. Kemudian pada bulan Mei untuk memperingati bulan Maria, secara rutin di Kompleks Gua Maria itu bergilir lingkungan satu, lingkungan lain ya, ke lainnya, kategorial satu ke kategorial untuk mengadakan ibadat rosario. Romo Mangun yang menjadi arsitek dari gereja ini memang sudah sejak awal itu merancang agar gereja ini seperti pendopo dalam rumah adat Jawa. Konsep pendopo ini mempunyai nilai yang sangat dalam sekali dan ketika direnungkan itu mempunyai banyak kesamaan dengan ajaran gereja. Pendopo ini menjadi tempat perjumpaan antara para kawulo, rakyat dengan Gustinya. Dan konsep ini mau dibawa ke dalam gereja karena gereja itu menjadi tempat perjumpaan umat dengan Tuhan. Sungguh sangat unik kalau kita lihat atap dari gereja ini. Jadi gereja ini seperti sebuah sumur, ya, sebuah sumur di mana air hujan akan tertampung di situ, kemudian akan dialirkan ke bawah melalui tiang-tiang itu. Itu simbol rahmat Tuhan yang dihadirkan kepada dunia, kepada manusia melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak sekali ya benda-benda rohani yang ada di dalam gereja ini dan semuanya berhubungan dengan peribadatan di Gereja Salib Suci ini. Misalnya di belakang saya itu ada altar, kemudian juga di samping dari altar itu juga ada mimbar. Kemudian di belakang altar itu ada namanya kursi pemimpin atau kursi presiden. Kemudian juga di belakang altar ada tabernakel. Di sakristi itu banyak atau menjadi tempat penyimpanan peralatan liturgi. Kita juga bisa melihat ada patung-patung yang ada di gereja ini. Patung itu adalah patung devosional. Di luar Gereja Salib Suci ini ada 2 bangunan atau 3 bangunan utama. Yang di depan gereja itu adalah gedung karya pastoral. Kemudian di gedung karya pastoral ini juga ada sekretariat paroki yang menjadi pintu pelayanan bagi umat. Kemudian juga ada di samping kiri dari gereja itu juga ada pastoran. Kemudian ada juga kompleks Gua Maria. Gua Maria ini sangat unik.
Kenapa? Karena di samping gua, ada 2 buah gua. Gua yang pertama itu ada patung Bunda Maria. Jadi umat yang mau berdevosi kepada Bunda Maria itu berdoa di situ. Tapi di sampingnya ada sebuah gua kecil, di mana di situ ada 2 buah salib. Salib yang pertama itu adalah salib misionaris yang ditemukan di area ini ketika dilakukan pembangunan gereja. Kemudian salib yang kedua itu adalah salib yang dibuat oleh salah seorang penjahat yang terkenal sekitar tahun 70-an, Bosni Kastut. Perkenalkan, saya Romo Martinus Rendah CM. Saya biasa dipanggil Romo Martin. Saat ini saya bertugas di Paroki Cilincing Gereja Salib Suci Keuskupan Agung Jakarta. Saya mendapatkan perutusan di tempat ini untuk mendampingi teman-teman dalam bidang kategorial, juga dalam bidang persekutuan. Di Paroki Cilincing Gereja Salib Suci ini ada 3 bentuk atau tahap pengurus gereja. Yang pertama disebut dengan DPH atau Dewan Paroki Harian. Terus yang kedua ada namanya Dewan Paroki Inti. Lalu yang ketiga, ini masih dalam struktur paroki. Yang ketiga disebut dengan Dewan Paroki Pleno. Ya, pertama-tama di paroki ini ada berbagai pembagian bidang-bidang itu dimaksudkan supaya pelayanan-pelayanan di gereja ini sungguh-sungguh mengena kepada umat yang dilayani, sehingga itu dibagi per bidang-bidangnya. Nah, bidang-bidang itu ada 8. Kalau kami menyebutnya itu korbit, koordinator bidang. Bidang yang pertama namanya bidang peribadatan. Mereka di sini nanti akan mengurus mengenai bagaimana menyelenggarakan peribadatan di gereja ini. Kemudian ada bidang pewartaan. Bidang pewartaan ini nanti mereka akan mengatur bagaimana mewartakan Injil. Poinnya yaitu bagaimana mereka terlibat dalam entah mengembangkan bagaimana supaya membaca kitab suci itu bisa dipahami oleh orang lain. Nah, teman-teman ini yang berada di korbit pewartaan ini yang akan membantu Dewan Romo Paroki untuk membantu evangelisasi. Lalu ada namanya bidang persekutuan. Bidang persekutuan itu nanti wilayah kerja mereka adalah membantu pelayan di paroki ini untuk kaum muda. Disebut sini seksi kepemudaan, lalu ada juga seksi komisi keluarga, lalu juga seksi panggilan. Dia yang menaungi ini, yang mengkoordinasi supaya apa? Supaya semuanya itu bisa dilayani dengan baik, seturut dengan semangat dari Keuskupan Agung Jakarta menjadi gembala yang baik dan murah hati. Itu bidang yang ketiga. Yang berikutnya ada namanya bidang persekutuan tadi sudah, bidang pelayanan. Bidang pelayanan ada 2. Bidang pelayan itu nanti mereka terlibat untuk misalkan pendidikan, lalu bagaimana mendampingi mereka yang sungguh-sungguh memerlukan bantuan dalam arti saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh misalkan mereka yang perlu didampingi dalam arti sekolahnya. Kemudian ada koordinator bidang untuk disebut dengan BP3, bidang perencanaan dan termasuk di dalamnya ada litbang, penelitian dan pengembangan paroki. Mereka ini nanti akan bagaimana menyusun termasuk
apa yang perlu dilakukan untuk gereja ini. Mereka akan yang mencari data-data di wilayah paroki ini, dari data itu diolah. Kemudian nanti dari data itu diolah, lalu mencoba menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari paroki. Yang berikutnya ada namanya bidang perencanaan dan evaluasi. Ini nanti menginput apa-apa yang diperlukan, dievaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh DPH yang juga diikuti dengan dalam kesatuan dengan KAJ. Itu nanti kemudian dievaluasi apakah program yang dilakukan ini sungguh-sungguh berguna atau apa yang perlu dievaluasi. Nah, ini tugasnya dari bidang ini. Bidang lain yang menjadi tugas dari koordinator-koordinator bidang dalam Dewan Paroki Harian itu ada namanya bidang kesaksian. Di bidang kesaksian ini nanti bagaimana paroki ini melibatkan diri untuk menjadi garam di masyarakat. Nah, yang menangani ini adalah bidang kesaksian. Nanti bekerja sama dengan hubungan antar agama, bagaimana juga bekerja sama dengan bagian perdamaian dan keadilan. Lalu ada bidang yang bergerak untuk teritorial dan kategorial. Nah, mereka-mereka ini nanti yang akan membantu setiap ketua lingkungan atau pengurus-pengurus lingkungan ini yang mengkoordinasi bagaimana pelaksanaan tadi program yang sudah direncanakan, lalu kemudian akan dilaksanakan, dan yang membantu untuk nanti memonitoring itu adalah koordinator bagian bidang untuk kategorial dan teritorial ini. Pengurus gereja bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang ada di lingkungan di gereja paroki Cilincing ini untuk entah pelaksanaannya, evaluasinya, dan bagaimana itu diterapkan kepada umat. Lalu dalam pengambilan keputusan itu dibutuhkan teristimewa Dewan Paroki Harian, itu yang akan mengatur. Bila diperlukan akan mengadakan rapat, tetapi dari program sendiri minimal 1 bulan kami mengadakan 2 kali. Kalau ada sesuatu yang memang sangat urgent akan dilakukan rapat-rapat lain untuk mengambil keputusan, dan ini dalam rangka supaya pelayanan atau evangelisasi dalam rangka reksa pastoral paroki ini berjalan dengan baik. Itu yang dilakukan dalam sehari-hari, dan tentu semua akan dilihat dari program-program yang sudah dicanangkan itu apakah sudah berjalan dengan baik. Dari itu yang dikerjakan oleh pengurus Dewan Paroki ini. Mengenai perkembangan gereja di umat di paroki Cilincing Gereja Salib Suci ini, dalam kurun waktu 3 tahun ini kurang lebih untuk pertumbuhan sendiri rata-rata 100 sampai 200 orang. Lalu juga pada saat yang sama juga ada pengurangan umat. Nah, itu penyebabnya yang pertama, kalau penambahan itu karena ada pembaptisan baik yang bayi atau ada umat dari paroki atau keuskupan lain yang masuk ke tempat ini. Tadi yang baptisan entah yang baru atau mereka yang diterima dalam gereja Katolik, itu penambahan umat. Lalu untuk pengurangan sendiri, yang pertama karena ada yang meninggal,
Yang kedua itu karena ada yang pindah paroki atau pindah keuskupan, sehingga terjadi pengurangan. Tapi kalau dilihat dari secara umum, rata-rata penambahan dalam 1 tahun itu 100 sampai 200 orang. Nah, yang terbaru ini memang ketika masa COVID itu terjadi pengurangan yang sangat banyak, itu karena banyak umat kami menjadi korban dari virus tersebut. Tetapi kalau dilihat dari tahun-tahun yang lainnya, ya ini puji Tuhan terus ada penambahan. Nah, itu untuk perkembangan sendiri umat dan sekaligus juga pengurangan yang terjadi di tempat ini. Paroki kami ini sangat berwarna kalau mau ngomong tentang siapa yang mayoritas. Mayoritas ini saya batasi maksudnya dalam arti suku. Ada 3 suku besar di sini. Yang pertama dikenal dengan Flobamora atau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan seterusnya bagian wilayah timur Indonesia. Itu yang cukup besar. Lalu yang berikutnya umat kami berasal dari Sumatera atau dikenal dengan Batak. Itu yang juga banyak. Yang ketiga itu dari Jawa. Dari Jawa yang bukan Jawa Barat, yang Jawa Timur atau Jawa Tengah. Itu yang ketiga. Yang berikutnya itu lain-lain. Dari teman-teman dari Chinese atau juga dari kebudayaan lain. Itu mayoritas. Lalu kalau dilihat dari range umurnya, yang paling banyak saat ini kalau dilihat itu ya tentu imbang, OMK, kaum muda atau orang muda Katolik, dan dengan orang tua itu hampir imbang. Kalau komunitas sendiri, kami memiliki beberapa komunitas. Ada namanya Persekutuan Doa Karismatik Katolik, ada Legio Maria, ada Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI. Lalu untuk persekutuan-persekutuan yang lain itu nanti dia masuk dalam kategori, ada namanya SSV, Serikat Sosial Vincentius. Nah, SSV ini itu memiliki badan sendiri tapi juga melayani di paroki ini. Nah, itu yang ada di sini, dan dia memiliki semangat Vincentian yang dimana pendirinya adalah Beato Frederick Osanam. Semangat dari Beato Frederick Osanam ini mengikuti karisma Santo Vincentius untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan atau kita sebut orang-orang miskin. Ada beberapa kategorial yang ada di paroki ini, bahkan sangat banyak. Kalau kita mau menghitung, ada banyak kategorial. Ada kategorial bagaimana nanti kaum muda sendiri memiliki kategorial. Lalu ada karya-karya sosial. Nah, karya-karya sosial ini itu bidang kategorial yang melayani di dalam gereja, tetapi juga di luar gereja ini. Artinya apa? Wilayah pelayanan itu tidak hanya dibatasi oleh satu agama atau budaya, tapi semua. Dan kami menyebutnya karya-karya sosial. Saya sebut saja, ada karya sosial Atma Brata, ada karya sosial Magdalena, ada karya sosial Lumba-Lumba. Dari 3 karya sosial yang besar ini masih ada lagi yang lain, tetapi saya jelaskan 3 ini. Yang pertama Atma Brata itu kita memiliki pendampingan untuk anak-anak prasekolah yang disiapkan nanti untuk masuk ke SD. Nanti ada juga pendampingan lansia, kita memiliki Panti Werda, lalu juga memberikan bantuan untuk mencukupi gizi anak-anak dan juga bantuan sembako ke saudara-saudari kita yang sungguh membutuhkan bantuan. 2 lainnya itu kurang lebih sama. Jadi membantu anak-anak yang prasekolah bimbingan belajar. Itu karya-karya yang kita lakukan, yang kita kembangkan dan terus kita wujudkan di paroki ini. Karena dari tempat ini sendiri memang kita termasuk wilayah pinggiran Jakarta, di mana umat yang dilayani rata-rata menengah ke bawah.
mengenai toleransi di paroki kami itu sejauh yang saya lihat itu tidak diragukan, dan saya sangat bangga dengan paroki ini bersama dengan umat. Ini terwujud itu karena peran umat. Bagaimana mereka ini sungguh-sungguh menjadi garam di mana mereka berada. Umat kami di tempat ini bisa dengan leluasa bergaul dengan agamanya apapun. Karena pertama-tama kami sudah memiliki dasar dengan perbedaan latar belakang, budaya, suku, ras, itu membuat mereka kemudian memiliki dasar toleransi. Sehingga kami bisa bekerja sama dengan orang-orang yang bukan agama Katolik. Kemudian juga kami bisa melayani siapa saja tanpa kami melihat latar belakang. Dan ini adalah poin yang sangat baik dan terus kami kembangkan. Jadi kami melayani, umat-umat melayani tidak hanya golongan mereka. Itu adalah poin toleransi yang bagi saya sangat menggembirakan. Dan tentu ini perjuangan kami bersama umat di gereja Salib Suci ini untuk terus dikembangkan. Nah, dengan demikian semakin mencintai banyak orang. Nah, kalau kita semakin mencintai banyak orang, maka toleransi itu dengan sendirinya akan semakin berkembang, bertumbuh.